luangkan waktunya 1 jam saja kalian untuk ke masjid Allah. Disitulah kalian sholat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu lebih baik, kata Allah. Jadi jam sekarang ini yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya bukan kita bekerja, bukan kita tidur, bukan kita menonton TV, bukan kita mendengarkan apa-apa yang lain, kecuali kita ke masjid Allah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Itu yang lebih baik menurut Allah. Dalam satu kepemimpinan, maka di situ akan terjalin sebuah kasih sayang yang sempurna, insya Allah. Dan barang siapa orang Islam tidak mau bersatu, maka yang terjadi adab. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Anbiya, di tempat yang suci dan mulia, yaitu di Baitullah, Masjid Allah. Di tempat ini, di hari ini, tiada kalimat yang paling mulia kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah begitu rahman, begitu sayangnya kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan secara gratis oksigen yang kita hisap. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, yang tentunya kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan berada di dunia ini. Maka kesempatan yang kita tidak mampu memprediksi ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya wujud ibadah kita kepada Allah, artinya ketika Allah memerintahkan dan menyuruh kita untuk melaksanakan sesuatu, maka hendaklah kita laksanakan. Di hari ini, jam sekarang ini, hari Jumat, Allah memerintahkan kepada kita semua. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang rela dipanggil sebagai mukmin, hai orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam, hai orang-orang yang sudah bersyahadat dan orang-orang yang sudah pada sunat. Kalian hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memanggil kalian bukan muadzin, yang memanggil kalian bukan orang yang azan, tetapi yang memanggil kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Allah yang memanggil. Apa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fil yaumil jum'ah. Apabila kalian diperintahkan oleh Allah untuk segera melaksanakan sholat di yaumil jum'ah, maka hendaklah kalian segera mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada masjid-masjidnya Allah, kepada tempat-tempat ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kita zikir dan mengingat Allah. Yang demikian itu lebih baik kalau kalian mau melaksanakan itu semua. Dan apa larangan perintah berikutnya? Dan tinggalkanlah segala urusan dunia. Artinya luangkan waktu 1 jam
paling lama 1,5 jam mungkin yang terjadi sekarang ini kalau kita melaksanakan sholat Jumat. Dari 12 jam yang Allah berikan kita untuk mencari dunia, kata Allah, luangkan waktunya 1 jam saja kalian untuk ke masjid-masjid Allah. Disitulah kalian sholat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu lebih baik, kata Allah. Jadi jam sekarang ini yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya bukan kita bekerja, bukan kita tidur, bukan kita menonton TV, bukan kita mendengarkan apa-apa yang lain, kecuali kita ke masjid Allah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Itu yang lebih baik menurut Allah. Sayangnya, kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata masih banyak orang yang ngakunya dia Islam, bahkan sholat pun ya pernah, sunat dia lakukan, nikah juga bersyahadat. Kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Kitabnya apa? Al-Quran. Tapi ketika diperintah untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah meringankan langkah kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Besar harapan kita, ibadah kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah telah memberikan contoh dan malaikat pun telah memberikan contoh. Untuk siapa? Untuk kita-kita yang beriman. Sebagaimana Allah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu selalu berselawat mendoakan kepada Rasulullah SAW. Maka kita hari ini sebagai orang yang beriman, hendaklah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini ringan, ini tidak bermodal, tapi kebanyakan umat Islam merasa berat untuk mendoakan kepada Rasulullah SAW. Padahal begitu hebatnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad ini. Bagaimana di dalam hadis diterangkan, semua nabi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika para nabi itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terpaksa, mereka berdoa kepada Allah dan dikabul. Ketika umatnya tidak tunduk kepada ajaran Allah, nabi itu minta di bumi hanguskan dunianya, minta ditenggelamkan, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW ketika diminta untuk berdoa kepada Allah, beliau tunda. Doanya beliau nanti akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah kepada umatnya. Luar biasa. Begitu cintanya Nabi kita Muhammad SAW, begitu sayangnya Nabi kita terhadap umatnya, tanggung jawab kepada umatnya. Tapi kita harus selaku orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad tidak bertimbal balik, tidak mencintai dan menyayangi perjuangan Rasulullah SAW. Apa sih yang beliau perjuangkan? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Beliau ini memperjuangkan ketika pada saat itu umat Islam tidak tunduk kepada ajaran Allah, di mana pada saat itu umat Islam tidak bersatu dalam satu kepemimpinan. Mereka corak-corik, mereka berantakan, mereka berfirqah-firqah, sehingga pada saat itu yang Allah tidak akan terwujud. Maka Allah utus seorang Nabi Muhammad SAW, Walladzi arsala rasulahu bil huda. Kami utus Muhammad di tengah-tengah mereka untuk membawa dinullah, dinul haq, dinul Islam dengan Al-Qur'annya, dengan harapan apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Islam ini menjadi di atas segala-galanya. Artinya bahwa semua peradaban kembali pada peradaban Islam. Semua aturan-aturan dan tatanan hidup kembali kepada tatanan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ketika kita hari ini melihat suatu suasana di mana umat Islam hari ini hanya sekedar jumlahnya saja, kita bangga hari ini tinggal di suatu bangsa yang mana bangsa kita adalah mayoritas, bahkan terbesar di dunia, memeluk agama Islam. Tapi umat Islam hari ini tidak melihat satu sisi. Walaupun kita hari ini mayoritas, tapi ternyata kekuatan kita minoritas. Kenapa? Karena umat Islam hari ini tidak begitu memahami apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Artinya bahwa prioritas yang diperjuangkan Rasulullah SAW, liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Persatuan umat di bawah kepemimpinan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, secara umum
ketika kita tanya, wahai umat Islam, kenapa kalian mau melaksanakan sholat Jumat? Oh, itu adalah perintah Allah. Kenapa kalian ini mau puasa? Oh, itu perintah Allah. Kenapa kalian mau zakat? Oh, itu perintah Allah. Semua yang mereka lakukan beralaskan karena semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ada suatu perintah Allah Subhanahu wa taala di mana perintah ini enggak kenal waktu. Tapi ini sungguh istimewa. Ada suatu perintah Allah yang tidak kenal waktu. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian percaya kepada Allah, kalau kalian percaya kepada Rasulullah, dan kalau kalian percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, dan Allah telah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian benar-benar sebagai orang yang beriman, bersatu kalian dan jangan berpecah belah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi satu persatu sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah yang lain mengenal waktu, ada waktu-waktu tertentu. Tapi ketika kita hari ini mendengar perintah Allah, masalah bersatu tidak kenal waktu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Betapa indahnya perintah Allah ini kalau kita laksanakan. Karena kita semua paham bahwa setiap ada perintah, di situ ada manfaat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan umat Islam bersatu, pasti di situ ada kebaikan dan manfaat. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Barang siapa yang bersatu dalam satu kepemimpinan, maka di situ akan terjalin sebuah kasih sayang yang sempurna insyaallah. Dan barang siapa orang Islam tidak mau bersatu, maka yang terjadi adab. Yang akan terjadi adalah siksaan-siksaan, adab-adab yang akan terjadi. Dan ini bisa kita lihat sejarah bagaimana dahulu ketika umat Islam punya seorang pemimpin. Umat Islam ketika ada keluhan-keluhan, bahkan terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin umat Islam sedunia pada saat itu. Ketika ada perempuan yang bukan muslim mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk membela haknya sebagai orang perempuan yang dilecehkan. Apa sambutan seorang khalifah? Padahal yang datang bukan muslim, yang datang bukan seagama, dia yang datang adalah dari bangsa kaum Yahudi. Ketika mengadu kepada khalifah untuk minta perlindungan, maka Khalifah Amirul Mukminin berkata, maka barang siapa nanti di negaramu kamu tidak dilindungi haknya, maka saya akan mengeluarkan tentara atau pasukan yang ujung ekornya ada di sini, maka kepalanya akan di negara kamu. Coba bisa kita bayangkan, hanya membela satu orang perempuan yang tidak beragama Islam, sampai Umar bin Khattab mengerahkan semua tentaranya hanya untuk membela satu orang. Ini bisa diwujudkan dan dipraktekkan ketika umat Islam punya pemimpin. Tapi ketika kita hari ini umat Islam tidak punya pemimpin, semua tahu bahwa umat Islam di luar sana diganyang, diperlakukan semena-mena. Kita lihat Gugur, kita lihat Palestina, bahkan negara-negara tetangganya dan negara Islam. Tapi berbuat apa mereka? Karena mereka cukup hanya memimpin dan mengamankan Islam yang ada di negaranya masing-masing. Apakah ini suatu ajaran Islam? Tidak. Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa din dan Islam itu untuk menjadikan rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya orang Islam saja yang dirahmati. Siapapun yang beragama apapun ketika mau tunduk kepada Khalifah Amirul Mukminin, mereka akan mendapat rahmat. Bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam semesta, mereka juga akan merasakan rahmat dan nikmatnya umat Islam bersatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi dalam khutbah kita sampaikan bersatu. Lagi-lagi dalam khutbah kita mengajak untuk bertakwa. Bagaimana sih semestinya kita ini melaksanakan ajaran Allah? Kita sepakati bersama bahwa yang namanya ibadah kepada Allah tidak boleh ngarang caranya. Allah ini sayang kepada umat manusia. Allah ini cinta dan tanggung jawab kepada umat Islam. Maka ketika Allah memerintahkan sholat, aqimus sholat, bagaimana cara sholatnya? Nabi berkata, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian seperti aku. Bagaimana ketika Allah memerintahkan zakat? Nabi mengajarkan cara-caranya berzakat. Ketika Allah memerintahkan haji,
Nabi pun memberikan contoh caranya pelaksanaan haji. Nah, ketika hari ini umat Islam oleh Allah diperintahkan untuk bersatu, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan beberapa hadis-hadisnya yang tentunya ini untuk dijadikan contoh dan pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Bani Israel ini dipimpin oleh seorang Nabi. Apabila Nabi yang satu meninggal, maka diganti Nabi lagi, begitu seterusnya sampai dengan aku Muhammad. Maka setelah aku, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang Nabi, tapi umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang jumlahnya banyak. Hadis ini jelas bahwa hanya ada dua gelar kepemimpinan bagi umat Islam. Hanya ada dua gelar kepemimpinan bagi umat Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam sedunia gelarnya Nabi dengan sistemnya nubuah atau kenabian. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemimpin umat Islam bukan raja, pemimpin umat Islam bukan ratu, pemimpin umat Islam bukan perdana menteri, pemimpin umat Islam bukan ketua umum. Pemimpin umat Islam, kata Nabi Muhammad SAW, adalah khalifah dan sistemnya adalah khilafah. Kenapa umat Islam kok gak mau paham hal yang semacam ini? Ironisnya kalau kita hari ini menyampaikan tentang khilafah, dianggapnya aliran sesat. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak mau berdialog dengan kami. Mereka beraninya mengatakan di belakang kita jauh-jauh. Padahal kami hari ini membawa misi rahmatan lil alamin, sebagaimana yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini ketika beliau wafat dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diangkat menjadi seorang khalifah. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Umar wafat diganti Utsman. Utsman wafat diganti Ali. Ali wafat diganti oleh putranya Hasan bin Ali. Ingatlah dan ketahuilah wahai umat Islam, bahwa masa pergantian antara satu fase ke fase yang lain itu ada namanya faktor kosong kepemimpinan. Ketika Nabi Muhammad wafat dan akan dilanjutkan oleh Rasidin, ada masa kepemimpinan 3 malam 2 hari. Ketika Khulafaur Rasidin akan berganti kepada Mulkan Adon, maka akan ada pula masa faktor yaitu 6 bulan. Dari Mulkan Adon ke Mulkan Jabariyah, pertengahan Abbasiyah, umat Islam pada saat itu masa faktor kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Ini yang tidak dipelajari oleh umat Islam. Maka seakan-akan hari ini adalah fasenya fase Mulkan Jabariyah. Kalau bicara 5 fase nggak ada hubungannya dengan negara-negara yang lain, tidak. Ini murni pembicaraan Rasulullah terhadap kepemimpinan umat Islam yang mana nubuah dan khilafah. Yang pemimpinnya adalah Nabi dan khalifah, bukan yang lain-lain, bukan yang lain-lain. Maka ketika kita hari ini paham dan mengenal sejarah, oh ternyata Mulkan Jabariyah ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924. Bukan sekarang Mulkan Jabariyah. Sehingga mereka diajak berjuang gak mau. Seakan-akan kita sekarang pada masa Mulkan Jabariyah. Padahal Jabariyah sudah berakhir atas ulah Mustafa Pasha Kamal Atatürk yang telah bersedia mengorbankan kehilangan Islam demi untuk urusan dunia, sehingga Irak pada saat itu yang tadinya dijadikan sentral keislaman di Istanbul menjadi Republik Islam Turki. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kami tidak pernah bosan-bosan. Warga keilafan Islam selalu akan memberikan kabar gembira dan peringatan kepada seluruh umat Islam yang mendengar apa yang kami sampaikan, baik melalui taklim-taklim kami, baik melalui khutbah-khutbah kami, baik melalui dafis-dafis kami, baik melalui apapun yang kami lakukan, semata-mata hanya ingin memberikan kabar kepada umat Islam manapun, baik laki-laki maupun perempuan, hendaklah kalian bersatu, karena bersatu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan caranya bersatu karena itu adalah ibadah. Jangan pernah ngarang sendiri. Maka kalau ada orang yang bersatu dengan caranya sendiri, berarti dia mengaku lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu